Kenapa mereka mau naik sama jantan, Kang? Karena nggak ada betina. Jadi mereka ngelihat bokongnya jantan juga, baiklah jantan-jantan gitu. Karena memang sapi-sapi di sini itu Halo, jumpa lagi di Ibob Sony. Sarjana Peternakan. Sekarang kita Ada di tempat dingin ini, Bob. mengingat masa-masa kita pakai jas. Dulu ya, Bob ya. Zaman-zaman kesuksesan dulu. Oh, belum ya, belum sukses. Zaman kita kuliah. Kau masih ada nggak jas alma matermu? Udah nggak ada. Aku juga nggak tahu di mana jas alma materku. Kita ini ada di tempat sapi-sapi raksasa. Sapi-sapi monster, Bob. Iya. Gede-gede banget, Bob. Benar-benar gede ini, guys. Kenapa? Karena di sini tuh pusatnya bibit-bibit unggul Ya, sapi-sapi unggul. yang akan dipasarkan ke seluruh Indonesia. Apanya yang dipasarkan ini, Bob? Harus jelas, Bob. Informasinya harus jelas. Simen. Simen. Oke, guys, ini Kalau Boleh, kata orang biasa, sorry, keju. sorry to say, ini untuk edukasi. Ya. Semen itu merupakan money kalau dia Uang, sperma dari sapi-sapi ini. Betul. Sapi unggulan akan diambil, akan dijadikan pejantan unggul untuk didistribusikan ke seluruh sapi-sapi Indonesia, Bob. Iya. Sapi betina. Pengambilan simennya itu katanya enggak dengan betina beneran, tapi dengan betina boneka. Ya, Jadi buat artificial kalian buatan. yang biasa mengambil simen dengan boneka nggak apa-apa. Kalian berarti kayak sapi. Ini informasinya, sapi-sapi ini ada yang langsung diimpor dari luar, ada juga yang sudah dibesarkan di Indonesia, tapi sudah melalui proses SOP yang ketat, Bob, Iya. untuk memilih jadi bibit unggul sapi. Kita coba lihat Kita kepalanya lihat ya. ya. Kita lihat kepalanya. Oke, ikutin, guys. Nih, standarnya tinggi kita segini, tapi lihat tinggi sapinya. Ah, kan lebih tinggi daripada tembok ini. Ini pecah waktu ada tawuran sapi antara simental dengan ini adalah Simental. simental. Sapi-sapi bule. Jadi buat kalian wanita-wanita yang Ingin perbaikan keturunan ya, Bob ya. ya, kawinlah dengan simental. Ini limosin beratnya Hampir 900 kilo. limosin 1 ton. Bro, Sob. Bro. Santai, Bro. Ini kerbau dari Australia. Iya. Kalau orang Batak Heeh. itu kan biasanya motong kerbau kan. Iya, kepalanya. Kepalanya bisa 3 kelurahan ini kepalanya. Kita harus santai-santai di sini jalannya. Iya. Jangan ada gerakan-gerakan yang mengagetkan, supaya mereka pun santai melihat kita. Ya, jadi kawan-kawan udah tahu bedanya sapi sama kerbau ya. Ini Beda, sapi, sangat beda ini lah. kerbau. Mereka ini di rantai kayak gini karena kekuatannya besar ya. Biar bisa dikendalikan lah, Bob. Ini rata-rata dari Australia, Iya. tapi ada juga yang asli dari BET Cipelang. Jadi Kita lihat ini, raksasa ini. Raksasa. Breedernya Dr. S. Barker dari Australia, simental yang ini. Wah, di atas 1 ton ini, Bob. 136. Ker. Itu ayam, Bob. Hah? Ayam. Oh, mo. Oh. Modiar. Kita coba tengok ke sana lah. Oke lah. Lagi ngasih hijauan itu. Jadi emang di sini kumpulan dari sapi-sapi monster yang gede-gede. Iya. Jadi bagi kalian yang penasaran lihat sapi gede ya di sini lah, guys. Inilah. Mainlah ke balai inseminasi buatan. Kayak kami. Tapi kalau tadi itu kan obrolan kita aja, Son. Betul. Kita tanya sama yang di sini. Ahlinya langsung ya. Halo, Kang Apep, kumaha damang? Alhamdulillah. Kang Apep ya. Kang Apep ini yang menguasai seluruh BIB Lembang ini. Awas. Pokoknya apa yang kita nggak tahu kita akan tanya. Kita akan tanya. Siap Kang Apep. Kang, Ya. kenapa sih ada banyak sapi-sapi besar di BIB Lembang ini? Itu dulu lah. Kita konotasinya jangan sapi besar dulu. Ah. Tapi pernah lihat di peternak ada sapi pejantan nggak? Nah, iya. Peternak. Pernah lihat nggak kalian? Pernah lihat nggak? Di peternak tuh rata-rata semuanya betina. Tapi bisa Iya. punya anak. Nah, Iya. itu. Iya, iya. Nah, gimana caranya? Ini. Tuh, Oh, gimana, bisa ya mereka beranak tapi nggak ada pejantannya gitu ya. Nah, Jangan-jangan rajin jajan, Bang. inilah Kang, ini, jantannya.
Ini bapaknya ini bisa ada di sini, tapi anaknya bisa di Jawa, bisa di Papua, bisa di Sabang sampai Merauke. Sampai dengan katanya ekspor juga ya Kang? Ya, ini juga pernah ekspor kita sampai ke Madagaskar, Malaysia. Malaysia ya. Oh, cakupannya luas ya Kang ya? Ya. Ini sosok bapak yang kurang bertanggung jawab. Iya, nyebar anak di mana-mana. Aduh. Tapi ini banyak kan simental kalau yang lagi diumbar ini ya Kang ya? Ini simental limosin. Kalau simental itu perawakannya hampir sama. Cuman dia itu badannya lebih besar, kepalanya putih, identik dengan kepala putih dan kaki biasanya putih ada di pergelangan. Iya. Oh gitu. Ini limosin. Oh, limosin. Limosin ini lebih kelihatan lebih ramping karena dia panjang. Oh, lebih panjang. Ya, padahal sama aja sih, gede juga. Iya. Oh, jadi ciri khasnya yang membedakan tadi di warna. Warna ya? Ya, kalau simental itu warnanya relatif, kalau misalkan kepalanya itu kepalanya putih. Ada putihnya ya? Nah Kang, kalau sistem ini kan Penggembalaan ya? penggembalaan perantai yang bisa jalan ke sana kemarin, ini sistem apa namanya Kang? Ini tuh kita pakai sistem land bull. Benang garis gitu, jadi land buat bullnya jalan-jalan. Jadi dia jalan-jalannya satu garis ini aja. Nah, tapi tetap bisa terkontrol ya Kang? Ya. Jadi mereka nggak merasa sangat terbatas posisinya, enggak, jadi masih bisa jalan-jalan. Masih bisa jalan-jalan. Panjangnya sekitar 50 meter ya. Nah Kang, ini kan ada sebagian yang di kandang, Ya. ada yang sebagian digembalain. Betul. Ini apakah nanti ada rotasi atau emang khusus sapi ini di sini terus dari awal? Enggak, itu ada rotasinya. Jadi setiap habis ditampung, ada yang digembalakan di sini, tapi juga ada yang digembalakan di kandang. Di kandang. Dalam maksudnya digembalakan di kandang itu kan kandangnya itu kalau misalkan tadi kita lihat, Individu ya? itu individu satu-satu, terus di belakangnya masih ada space. Nah, nanti siang itu dia akan dilepas. Oh, dilepas semua Kang? Kalau misalkan itu semua. Oh. Cara pemeliharaan sapi-sapi besar kayak gini susah di apanya nih Kang? Pemeliharanya relatif sama aja ya, tapi kalau kita lebih diperhatikan kesehatannya, lebih diperhatikan pakannya. Di sini kan memang diperuntukkan untuk sapi unggul ya. Kita sebutnya sapi si perkasa. Si perkasa. Ya, jadi performanya diutamakan lebih baik daripada yang di luar. Nah Kang, ini kan sapi unggulan. Betul. Ini dari awal untuk tadi kan Akang bilang pakannya sama aja. Apakah ini karena memang sudah bibit unggul dengan perlakuan treatment pakan biasa aja tetap menghasilkan hasil yang performa yang bagus, atau ada tambahan lain? Ini kan saya lihat rumput. Betul. Ada nggak tambahan misalnya konsentrat atau pakan yang lain Kang? Kita persamakan persepsi dulu ya. Antara yang disebut biasa dengan yang disebut di reguler orang. Ya, biasanya di sini gimana Kang pakannya? Kalau biasa di sini tuh karena biasa disebut sapi unggul ya. Itu mulai dari seleksinya. Sapi-sapi bersertifikat. Di garis bawahi, jadi sapi-sapi di sini tuh bersertifikat. Kalau ini tuh darah murni. Darah murni, kalau misalkan simental, dia tuh simental murni. Bukan jadi nggak kena persilangan ya? Betul. Ya. Bukan persilangan. Limosinnya juga murni. Nah, untuk seleksinya ada yang seleksi di luar negeri, tapi juga ada yang di dalam negeri. Terus Kang, kalau ini kan dari berbagai jenis sapi, Ya. yang termasuk unggulan dan terbaik menurut BIB itu apa Kang? Kalau menurut BIB unggulannya ya, sebenarnya semuanya unggulan kalau di BIB. Oh gitu. Karena sudah sertifikat tadi ya Kang? Karena seleksinya ketat, pakannya juga kita menggunakan pakan yang berkualitas, dalam artian rumputnya kita pilihan. Oh, pilihan juga. Konsentratnya kita bikin sendiri. Kalau konsentrat itu formula kita sendiri. Oh gitu. Jadi nggak ada yang pakan pabrikan? pakannya pabrikan, cuman formulanya dari kita. Racikannya sendiri ya? Iya, racikannya sendiri. Jadi kita pengen proteinnya sekian, energinya sekian, Ya, dibuatkan sama pabrik pakan, dikirim ke kita. Jangan lupa subscribe, like, share, komen channel vlogger peternakan Indonesia. Kalau satu sapi membutuhkan paling enggak Average-nya 100. average-nya 800, berarti kan 80. 80. Kali ada berapa sapi di sini Kang? Di sini ada sekitar berarti 150-an lah. 150. Kita per hari itu Butuh berapa? chopper itu sekitar 8 sampai 10 ton. Per hari 8 sampai 10 ton rumput. 8 sampai 10 ton. Tapi secara kos karena berasal dari lahan sendiri tidak terlalu tinggi kos pakannya Kang ya. Kos pakannya nggak tinggi karena kita nyabit sendiri, rumput kita tanam sendiri, pengolahan kita sendiri. Rumput apa yang paling banyak Kang?
Di sini yang paling banyak rumputnya rumput gajah sama rumput odot. Yang kita kasih ke sapi biasanya rumput gajah. Kalau rumput odot kita kasih ke kambing, domba, biasanya odot. Ini kan BIB lokasinya di Lembang. Betul. Kita tahu Lembang kan dataran tinggi. Ya. Nah, apakah memang pemilihan lokasi BIB sendiri disesuaikan dengan lingkungan asal dari sapi-sapi ini, Kang? Kalau pemilihan lokasinya ya, mungkin dulunya seperti itu karena ini sudah dibangun sejak tahun 76. Oh, 76 udah ada. Ya. Karena waktu itu saya kayaknya belum bikin. Belum dibikin ya? Belum dibikin. Belum ada embrionya ini kamu. Oh ya belum ya. Belum ada embrionya. Tapi menurut beberapa suhu-suhu di sini, Iya, senior lah ya. Seniornya itu memang ini dipilih tempat di sini tuh emang karena adem. Di sini tuh sunyi. Oh gitu. Jadi Lembang itu terkenal dengan dingin. Agrowisata ya. Wisata lah. Tapi sekarang, ini sekarang nih baru ada wisata-wisata yang berjejer di Lembang. Iya, dulu mah nggak ada apa-apa ya, Kang. Betul. Dan sekarang juga ini tuh menjadi salah satu objek wisata yang digemari oleh masyarakat. Oh, ini, BIB. Kang? Ya, Oh gitu. Jadi teman-teman yang mau kesini berkunjung, ya, mau lihat-lihat, boleh. boleh, bisa. Nah, buat kalian yang mau lihat sapi-sapi raksasa, sapi-sapi Raksasa, monster, perkasa. Bukan hanya rasa tapi perkasa. perkasa. Gimana proses Ahlinya? perkawinannya, Kang? Proses perkawinan sapi itu sapi yang silsilahnya misalkan ini kan ada bos Indicus sama bos Taurus. Iya. Ya. Kalau misalkan bos Indicus kayak Brahman, Limosin itu masuknya dia tipe pencumbu. Jadi agak lama buat naik gitu kan. Tapi kalau udah naik, pak, udah. Iya. Enggak, yang tadi kebalik kali. Kalau Oh, Indicus tahu saya banteng. Iya, Iya. iya, Oh, iya. ini Itu Taurus. Taurus. Oh, berarti Taurus, ini yang Taurus. Iya, Ya. ini Taurus. Kalau yang Taurus itu dia apa ya? Lama di foreplay lah gitu ya, Kang ya. Sebenarnya yang Taurus itu lebih agresif dia tuh. Jadi pas datang itu langsung tek naik, udah. Balik aja gitu kan. Keluar ngarokok. Sepi lah. Kalau saya pernah lihatnya memang kalau dia dengan betinanya, jadi betinanya diikat dan diam aja. Kalau di sini kan menggunakan Di sini ada yang menggunakan dummy. dummy. Dummy itu semacam Boneka tiruan ya? tiruan Ah, sapi. ah. Ada yang menggunakan jantan. Jadi ada yang naik jantan. Hah, beneran Kang? Cocok dong, Kang. Bener tapi saya susah ngebayanginnya. Tidak hanya terjadi Gimana, Kang? Ini menarik, di Kang. dunia nyata. Kang, bos. Jadi bos itu adalah sapi ya kalau di sini ya. Jadi bos-bos ini menaiki bos-bos jantan. Jadi ada kriteria yang memang sapinya itu mau naik sama jantan, ada yang mau naik sama boneka. Dummy. Kenapa mereka mau naik sama jantan, Kang? Karena nggak ada betina. Jadi mereka ngelihat bokongnya jantan juga, baiklah jantan-jantan gitu. Karena memang sapi-sapi di sini itu dia nggak mengenal betina. Jadi semenjak lahir di pikirannya itu emang nggak ada betina. Pantas, Kang, pas tadi saya lihat sapinya jalan megol gitu. Hai Kodesta, jangan lupa subscribe ya dan juga komen di vlogger peternakan. Tapi itu merupakan sebuah perkawinan yang wajar ya, Kang ya, untuk memancing dengan jantan juga. Betul. Itu cuma dipancing aja. Jadi Dipancing. sebenarnya proses penampungannya nanti ada yang namanya vagina buatan, Gitu. Oke. artificial vagina. Jadi artificial vagina itu ditaruhkan di Nggak jantan ditaruh, itu, nanti nggak? dipegang sama dipegang inseminator. sama bull master sama handlingnya saat Penetrasi lah. penisnya keluar. Heeh. Pas dia naik, Iya. Langsung itu nanti akan diarahkan ke artificial vagina. Oh, oke. Dan memang tidak perlu waktu lama ya itu ya, Kang ya, untuk mengambil semen yang dari keluarnya itu. Betul. Soalnya Ya. begitu naik langsung ya, Kang. Ya, biasanya 3 kali naik baru kita tampung. Jadi 1 kali naik turun, 2 kali naik turun, ketiga kali baru kita nampung. Gini, Kang, jujur aja lah sama kita, Kang. Ketika dia 3 kali naik itu, Kang, Ya. ini mah nggak ada yang tahu, Kang, kita aja gitu yang ngomongin sapi. Jangan lihat ya guys. Jadi yang ketiga itu kenapa, Kang? Apakah dia baru hayang keluar ketika ketiga kali? Yang pertama, Sebenarnya pertama, kedua itu bisa ditampung. Dengan kualitas yang kalau menurut kita itu yang terbaik itu ya yang ketiga. Jadi untuk memaksimalkan kualitas semen, terus memaksimalkan libido dari ternaknya. Puncak dari libidonya itu biasanya di naik yang ketiga. Nah, proses dari 1, 2, 3 ini butuh waktu berapa lama nih? Itu kan tergantung ya, karena ini tuh biologis, jadi nggak ada yang pasti.
Biasanya lah. Tapi rata-rata 5 sampai 15 menit itu udah. 15 menit ya. Untuk 1 ekor ya, Kang? Untuk 1 ekor. Tapi Kang, kalau misalkan dia cuman hayang naik sekali atau 2 kali, nggak ada yang ketiga, langsung keluar gitu, gimana Kang? Sebenarnya nggak akan keluar kalau misalkan kita nggak masukin ke artificial vagina. Jadi pas naik pertama itu nggak keluar? Pas naik pertama tuh kita teasing aja. Jadi dia naik, kita teasing, kita tahan, Keluar. nggak keluar, turun lagi. Naik, kita tahan, turun lagi. Pas ketiga naik, kita arahkan ke vagina. Di bawah bodoh gitu yang pertama kedua mah ya Kang ya? Sebenarnya yang ketiga juga di bawah. Dan sambil keluar juga nggak ada betinanya itu Betul. Kang ya? Yang namanya vagina buatan itu emang dimiripkan kondisinya dengan yang asli. Oh, Jadi gitu. Hangatnya ya. Iya, Licinnya. Oh, ada licin-licinnya juga ya, Kang? Ada. Nah, Kang Apep tadi kan yang ketiga langsung diambil simennya. Ya. Treatmentnya setelah diambil simen itu masih kena udara atau enggak, atau langsung ditutup gitu kan? Jadi dia AV-nya itu dia tuh berbentuk tabung gitu ya. Oke, Habis tabung itu ada corongnya. oke. Habis corongnya itu nanti ada tabung. Nampungnya. Ya, jadi ada kayak tabung reaksi gitu yang ada Oke. skala ukurnya. Ya, Oke. ya, ya. Nah, nanti dia masuk situ. Jadi penis masuk, ejakulasi. Nah, spermanya nanti langsung masuk ke tabung yang ada tabung ukurnya. Oh, gitu. Berapa mili biasanya Kang sekali ngeceret? Sekali itu Penetrasi bisa itu. 5 sampai 10 mili. Oh, itu berapa dosis kalau bisa dapat Nah, berapa untuk dosis? kita bicara dosis, Uh-huh. kalau misalkan kawin alam itu otomatis 1 kali butuh 1 betina. Tapi kalau misalkan pakai ini IB, IB. kawin suntik, kawin suntik, jadi 1 kali ejakulasi jantan ya. itu bisa dipakai untuk 200 sampai 300 betina. Satu. Satu. Ya 150 sampai 300 itu bisa. Dari, Satu, Pak. jadi ada campurannya nggak Kang? Ya, nanti kita ada campuran untuk di spermanya itu bisa bertahan lebih lama. Lebih lama. Sama kayak manusia kan, maksudnya di dalam sekali ejakulasi itu ada Betul. jutaan Betul. sperma di dalamnya. Ya. Nah, bagaimana memilih dari jutaan itu yang unggul untuk bisa dibekukan gitu Ya. Kang? Setelah ditampung spermanya, nanti akan dibawa ke laboratorium. Laboratorium ya. Nanti ya kita akan cek dia itu masanya berapa, geraknya seperti Oh, apa, motilitasnya ya. motilitasnya, Fertilitasnya. ya, fertilitasnya. Itu- Nah, setelah itu nanti dihitung per milinya itu berapa sperma yang ada di dalam. Ya, untuk nanti kita cairkan. Jadi satu straw-nya itu isinya itu 2,5 juta sperma. Oh, jadi setelah itu baru satu paket straw-nya itu yang akan dibawa oleh inseminator nantinya. Ya. Itu untuk 1 kali penembakan. 1 kali betina. 1 kali betina estrus ya. 1 kali betina estrus. Kalau kita suka makan daging ayam, daging sapi, kita harus tahu dari mana itu asalnya. Makanya kamu harus subscribe channel vlogger peternakan Indonesia biar nambah ilmu. Tadi yang dibilang Dami. dami betina ya Kang ya. Tapi ini merupakan sebuah pembodohan Kang untuk sapi jantan. Sudah sebesar ini juga dong. Ini karena apa yang di dalam tuh bisa lihat. Oh, gitu. Kalau ya. misalkan terlalu kecil, dia bisa masuk kemana aja. Jadi kalau misalkan dia ke sini, nanti yang di dalam itu akan bawa vagina buatan. Jadi diarahkan ke penisnya. Ini guys, nanti ada orang di dalam. Coba son masuk son. Mak, bayar berapa nih? Nggak muat, Boy. Udah son. Nah, ini aku masukkan ya ke dalam ya. Nah, pejantannya langsung masuk sini. Son. Diambil nanti yang dalamnya pakai yang buatan gitu, vagina buatan. Jangan lupa subscribe vlogger peternakan Indonesia karena di sini peternakan jadi bodor. Ini ada sapi apa Kang? Jadi kita itu punya 2 jenis sapi Ya. yang belum kita pasarkan, Oh, gitu kan. yang mau kita launching nih. Wih, Wah, ini dari pasti BIB nih. penasaran ini, Bob. Iya. Gimana nih, itu, Kang? Kang? Nah, ini salah satunya. Oh, apa ini, Kang? Ini sapi Belgian Blue. Belgian Blue. Ya, dengan nama Denur. Benur. Nah, apa keunggulan dari Belgian Blue ini, Kang? Sapi ini tuh mempunyai perototan ganda. Jadi lebih semok. Oh, gitu. Untuk Belgian Blue ini lebih diarahkan ke sapi potong atau sapi perah ini, Kang? Kalau ini lebih ke sapi potong. Sapi potong ya, Kang. Hai guys, saya Indra Winowo. Jangan lupa subscribe vlogger peternakan Indonesia. Subscribe. Itu semen-semennya semua ya Kang ya? Ya. Itu kan berbagai bangsa. Beda bangsa dia beda warna. Contohnya itu bangsa apa ini Kang? Oh, kalau yang bening itu simental, yang merah itu limosin,
Yang biru itu Brahman atau ongol, biru tua itu Brahman, biru muda itu ongol. Kalau misalkan yang kuning itu domba, yang agak orange ini itu kambing. Itu tadi hasil dari simen-simen yang sudah dibekukan ya dan dikumpulkan gitu ya kan. Nah, kalau yang di sini kan berarti sudah melalui tahap lab ya, uji lab yang sudah layak untuk didistribusikan ya kan? Betul. Oh iya. Ini adalah tempat penampungan air sebelum Didistribusikan. Jadi berapa lama Kang boleh kena udara sampai dia nggak rusak? Sebenarnya straw itu harus selalu terendam dengan N2 cair. N2 cair ya. Oke. Kalau misalkan mau dipindah, itu harus secepatnya. Jadi harus secepatnya dipindah, harus secepatnya kita isi lagi dengan N2 cair. Oh, berarti pengiriman juga pengepakan harus dibarengin ya Kang ya? Betul. Dengan N2 cair ya? Betul. Ini contoh buat untuk pengiriman. Oh, pengiriman? Ya, ini pengiriman tuh lewat seperti ini. Ini kayak ini nih. Itu kontainer aja dari Lampung dikirim ke sini, kita isi di sini, kirim lagi ke. Jadi ininya punya mereka ya Kang ya? Punya mereka. Oke. Minimal pembelian berapa Kang di sini Kang? Di sini sebenarnya nggak ada minimal pembelian, tapi kalau misalkan jarak jauh, terus pembelian sedikit nanti besar di ongkos. Sayang ya? Sayang. Oke. Sip, terima kasih teman-teman. Berarti kalau misalkan teman-teman adalah peternak sapi, apalagi ya, membutuhkan bibit-bibit unggul, nggak perlu beli penjantannya, cukup beli simennya aja Bob ya? iya, betul. Dilakukan inseminasi buatan oleh inseminator yang profesional di daerah masing-masing. Gitu, Betul. Terus apalagi Kang pesannya untuk teman-teman yang menonton Kang? Kalau pesannya sih cintailah produk Indonesia. Itu Jadi penting itu. Ini. Disinilah berawal semua produk-produk Indonesia Produk ini. Indonesia. Khususnya Dan sapi, domba, apalagi Kang? Sapi, domba, kerbau, kambing. Kambing. ya, itu adalah bibit-bibit dari daging lokal yang nanti akan ada Betul. di pasaran dan tidak kalah dengan kualitas daging-daging yang ada di pasaran nanti ya. Juga susu-susu yang ada di pasaran. Dari sini awalnya kita lihat tadi bibitnya bagus-bagus, jadi nggak kalah bersaing gitu ya Kang ya. Terima kasih teman-teman. Saksikan terus video-video kita berikutnya ke peternakan mana lagi kita nanti. Kita lihat, yang penting kita memberikan informasi-informasi yang berguna untuk teman-teman semua juga, supaya teman-teman lebih mengenal kekuatan dari peternakan di Indonesia. Betul, sangat betul Bob. Oke, saya Ibob, Saya Sony, Sarjana Peternakan. maju terus peternakan Indonesia. Mantap, terima kasih. Terima kasih untuk Kang Apep, terima kasih untuk BIB juga ya Bob ya. Ya, Balai Inseminasi Buatan Lembang. Bye-bye. Oke, Saya bye-bye. Widianto, jangan lupa untuk subscribe dan juga komen, like, dan share ke seluruh keluarga kalian di Vlogger Peternakan Indonesia. Karena kalau kalian membantu, menonton, sama dengan membantu ekonomi temanku.